Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat santri sejarah. Hari ini kita ada di Saparua ya, Saparua Kota Bandung bersama Kang Eko Sarijadi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan Kang Eko bercerita tentang Sirah Nabawiyah ya, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, khususnya sebelum masa kenabian. Nah, oleh karena itu, jangan kemana-mana. Silakan simak kisah Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian hingga selesai. Ya, kita akan membahas minimal lah gitu ya. Kita akan bahas 25 poin minimal ini ya. Minimal bisa kurang. Enggak minimal ya, bisa kurang gitu. Nah, kita mulai dengan poin pertama adalah poin Zunwas. Jadi kita akan coba ambil poinnya berdasarkan nama ya. Kita akan mulai dengan Zunwas. Jadi Zunwas ini adalah seorang raja Himyar. Himyar itu nama kerajaannya. Seorang raja Himyar yang kemudian memeluk agama Yahudi, masuk agama Yahudi. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa hati orang Yahudi itu sama itu ya, dari dulu sampai sekarang. Mayoritas mereka tuh jahat luar biasa. Tapi sebagian kecil dari mereka tuh baik luar biasa gitu ya. Selalu seperti itu proporsinya. Mayoritasnya jahat luar biasa, minoritasnya itu baik luar biasa orang Yahudi itu. Nah, Zunwas ini masuk agama Yahudi dan ya berubah jadi super jahat gitu. Super jahat. Di salah satu wilayahnya ada yang namanya wilayah Najran. Najran ini dulu masuk wilayah Yaman, sekarang masuk wilayah Arab Saudi. Di Najran, penduduknya itu termasuk orang-orang yang beriman. Beriman kepada risalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dalam Al-Quran disebut mereka tuh orang beriman di dalam surat Al-Buruj. Mangga ya, silahkan dilihat, dicek di sana surat Al-Buruj. Baca aja semuanya dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. Nah, mereka ini orang-orang yang beriman pada risalah Nabi Isa. Mereka itu muslim, walaupun pada masanya mereka disebut sebagai Kristen. Tapi sebetulnya mereka muslim. Nah, ketika Zunwas masuk agama Yahudi, dia kemudian memerintahkan penduduk Najran ini untuk masuk agama Yahudi juga. Tapi mereka menolak. Akhirnya Zunwas sebagai raja itu membawa pasukannya ke negeri Najran, ke kota Najran. Setelah itu diperintahkan agar semua penduduk Najran ditangkap, diikat tangannya, dan mereka dibariskan di depan sebuah parit yang memang sudah digali sebelumnya. Dan parit itu sudah dipenuhi oleh kayu bakar, dan kayu bakar itu sudah dibakar semuanya. Ya, sedang dibakar, sedang terbakar. Nah, di depan api yang berkobar-kobar itu penduduk Najran ditanya, mau tetap dalam agama kalian atau masuk agama Yahudi? Nah, setiap kali orang yang menjawab tetap dalam agama kami, maka mereka kemudian disuntunkan. Disuntunkannya apa, Kang Bayu bahasa Indonesianya? Didorong. Ya, mereka didorong ke dalam api, menggeliat-geliat, biasanya 3 menit kemudian mati kalau orang dimasukkan ke dalam api itu ya. Kehabisan oksigen pasti itu. Nah, total jenderal orang yang dibunuh oleh Zunwas dalam satu hari itu 20.000 orang. Ya, 20.000 orang. Jadi kejam luar biasa gitu ya. Sehari 20.000 orang dibantai itu oleh yang namanya Zunwas al-Himyari ini. Nah, cuma ada satu orang yang berhasil lari dan kemudian jadi artis di Indonesia, bukan ya? Namanya Daus. Namanya Daus ya. Namanya Daus. Daus ini kemudian lari ke negeri Romawi minta bantuan agar dibalaskan dendam terhadap saudara-saudara Daus ini yang dibantai oleh Raja Zunwas. Karena emang Romawi ya seagama lah gitu, dan penduduk Najran walaupun beda aliran. Kalau penduduk Najran itu pengikut Nabi Isa yang bertauhid, mengesahkan Allah dan menganggap Nabi Isa itu Nabi dan Rasulnya, sementara Romawi
itu sama-sama mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, cuma gitu ya, mereka menganggap bahwa Isa itu bukan sekedar nabi dan rasulnya, tapi anak Tuhan, seperti itu. Yaitu perbedaannya. Nah, tapi kata Raja Romawi, jauh teuing lah itu yang namanya negeri Najran itu. Nanti saya kirim surat aja ke Raja Ethiopia atau Raja Habasyah ya, atau Raja Aksum. Maka Raja Aksum kemudian mengirimkan 70.000 prajurit di bawah pimpinan panglima perang namanya Aryat. Nah, Aryat ini bergerak menuju Babul Mandeb namanya, yaitu sebuah selat ya yang memisahkan Afrika, tanduk Afrika dengan Jazirah Arab. Nah, menyeberangi Babul Mandeb kemudian memerangi Raja Zunwas. Dan di akhir pertempuran Zunwas mendapati pasukannya kalah, dia pun kemudian lari ke Laut Selatan ya. Oh, bukan Laut Selatan di Jawa ya. Karena di Yaman itu lautnya di sebelah selatan. Pergi ke Laut Selatan. Nah, tiba di pantai, dia menghadapi dua pilihan, dilematik gitu. Kalau kembali ke belakang berhadapan dengan pasukan musuh, kalau maju ke depan berarti tenggelam di laut. Tapi dia memilih memacu kudanya ke tengah laut dan mati bersama kudanya di Laut Selatan itu. Ya, kalau orang sini nyebutnya ketemu Nyi Roro Kidul gitu ya. Seperti itu. Dan matilah Zunwas. Ini bagian pertama dari kisah Nabi Muhammad SAW yang merupakan latar belakang kelahiran beliau. Nah, sekarang kita masuk poin kedua. Ya, poin kedua, kita akan bicara tentang Abraha. Jadi, tadi kita sudah sebutkan bahwa yang namanya Aryat, ya, berhasil mengalahkan Zunwas. Dia kemudian diangkat sebagai raja bawahan Aksum yang berkuasa atas Yaman. Disebutnya itu Raja Muda. Ya, disebutnya Raja Muda. Jadi sekarang Yaman diperintah oleh orang dari Afrika. Pada saat itu Asia dijajah oleh Afrika. Jazirah Arab dijajah oleh Habasyah, oleh Aksum, oleh Ethiopia. Penguasanya adalah Aryat. Nah, Aryat ini, di bawah Aryat ada seorang komandan yang bernama Abraha. Abraha itu punya visi yang lebih luas dibanding Aryat. Aryat sudah cukup puas menjadi raja muda di Yaman, di Himyar. Tapi Abraha itu punya mimpi yang lebih besar. Dia ingin menguasai seluruh Jazirah Arab. Maka dia pun kemudian melakukan kudeta terhadap Aryat. Aryat dikudeta, dibunuh, dan Abraha kemudian menjadi raja muda di Yaman. Nah, Abraha kemudian mulai menyerang kota-kota di Jazirah Arab, dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaannya. Dan dia mengetahui persis gitu ya bahwa untuk menguasai seluruh Jazirah Arabia ada satu titik penting yang harus dia kuasai, yaitu kota Mekah. Karena Mekah adalah pusatnya Arabia, ya, pusatnya Arabia. Di situ ada Ka'bah. Hanya saja untuk menguasai Mekah itu butuh alasan yang kuat. Karena yang namanya tentara itu kalau berperang tanpa alasan ya, itu tidak akan memiliki mental yang kuat gitu untuk berperang. Kalau tidak punya alasan yang kuat. Maka Abraha kemudian membuat sebuah rencana jahat, makar. Kalau dalam surat Al-Fil itu disebutnya kaid ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fit tadlil gitu. Rencana jahat. Menyusun rencana jahat. Abraha kemudian membangun sebuah gereja terbesar di dunia saat itu yang disebut dengan Kulais. Mungkin ini bahasa Prancisnya Kale itu ya. Kalais. Nah, ini Kulais bahasa Arab. Nah, membuat sebuah gereja terbesar di dunia yang disebut dengan Kulais. Dia kemudian menyerukan agar orang-orang Arab pindah gitu. Pindah ibadahnya dari Ka'bah ke Kulais ini. Ini provokasi sengaja ya, untuk mencari alasan gitu, mencari alasan berperang. Nah, ternyata seruan Abraha ini membuat orang-orang Arab marah gitu ya, marah. Di antaranya ada seorang anggota suku Kinanah yang kemudian bergerak menuju Yaman, pergi ke kota San'a, ibu kota Yaman saat itu.
Kemudian masuk ke Qulais, gerejanya Abraha itu. Lalu di mimbar yang biasa dijadikan tempat untuk berkhutbah ya oleh Abraha, itu jadi si kepala suku Kinanah ini BAB gitu di mimbar itu. Mimbarnya jangan dibayangkan seperti mimbar di masjid-masjid kita ya, tapi bayangkan mimbar yang ada di Madinah misalnya. Jadi mimbar itu seperti tangga ya, bersusun 3 itu. Tangga bersusun. Nah nanti seorang yang akan berkhutbah, berpidato itu naik ke atas mimbar. Jadi beneran naik. Kita nggak bisa membayangkan ya seorang khatib Jumat naik ke atas mimbar, bener-bener naik itu, bukan kata kiasan ya. Itu pasti nggak akan diundang lagi sama ketua DKM. Tapi kalau di sana yang namanya naik mimbar itu betul-betul naik mimbar. Nah si Kinanah ini kemudian buang hajat ya di atas mimbar itu. Dan ketika Abraha mau pidato di hari Minggu, dia kaget ya. Jadi dia kaget, dan sebetulnya pura-pura kaget karena ini memang sudah disetting gitu. Dia kaget dan marah, ini siapa yang buang hajat di mimbar katanya. Lalu dia sebar intelijennya untuk mencari tahu, padahal dia sebetulnya sudah tahu sepertinya. Dan ternyata kesimpulannya, oh ini orang Arab Kinanah nih yang buang hajat di mimbar Qulais ini. Maka diputuskanlah oleh Abraha untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Kan sebetulnya nggak nyambung. Itu ya. Cari alasan, tapi nggak ada masalah. Apakah alasannya nyambung atau enggak? Yang penting ada alasan gitu tuh. Ya, yang penting ada alasan. Maka dikerahkanlah pasukannya ke kota Mekah dengan didampingi seekor gajah. Gajah ini namanya Mahmud, pun tanpa Mahmudin ya. Karena memang catatan sejarahnya seperti itu. Kata Ibnu Hisham ya namanya emang Mahmud gitu. Jadi dengan gajah yang namanya Mahmud, tapi Mahmud di sini pahlawan nantinya ya. Nah, didampingi seekor gajah yang namanya Mahmud, kemudian bergerak menuju Mekah. Nah, ketika sampai di perbatasan Mekah yang namanya Mugomis, gajah yang namanya Mahmud ini mogok, gak mau jalan untuk melewati perbatasan itu. Mungkin ini ada garis hayal gitu ya, koordinat berapa gitu ya. Ini gajah ini nggak mau masuk gitu ke area kota Mekah itu. Terduduk saja, diam, duduk gitu, nggak mau berdiri. Nah mungkin dari sini gitu ya, asal usul istilah gajah duduk gitu. Istilah gajah duduk. Nah duduk si gajah ini, dan ketika pawangnya kemudian membalikan arahnya, memerintahkan untuk ke arah yang sebaliknya, ke arah Yaman, dia cepat-cepat berdiri dan berlari. Ketika diberhentikan, diarahkan lagi ke Mekah, dia duduk lagi. Ketika dibelokkan ke arah yang lain, dia berdiri, lari lagi seperti itu. Nah, ketika sedang riweuh seperti itu, silakan cari di Google Translate ya arti riweuh. Ketika orang-orang sedang riweuh seperti itu, tiba-tiba di kaki-kaki langit muncul benda-benda terbang yang berwarna hitam. Jelasnya ini bukan UFO ya. Bukan UFO itu, bukan UFO. Jadi muncul benda-benda terbang dari kaki-kaki langit dan terus naik ke atas langit dan akhirnya berkumpul di atas kepala pasukan bergajah ini. Ternyata benda-benda itu adalah burung yang biasa kita kenal dengan burung ababil ya, itu ya, burung yang berbondong-bondong. Nah, burung ini diriwayatkan membawa sebutir kerikil di mulutnya, sebutir kerikil di kaki kanannya dan sebutir kerikil di kaki kirinya. Kemudian kerikil-kerikil itu dilempar ke pasukan bergajah dan setiap prajurit yang terkena kerikil ini langsung rontok itu dagingnya. Seperti inilah jambar roti itu ya, rontok itu. Daun. Iya, kayak daun ya, kayak daun itu rontok gitu daging-dagingnya. Dan ada yang mati di tempat, ada juga yang berhasil dibawa kembali ke kota San'a termasuk Abraha, tapi kemudian mati di sana. Nah ini poin kedua yang menjadi background kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan masuk ke poin ketiga.
Ya, poin ketiga kita bahas Abdullah ya, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ini adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW, dan setelah menikah dengan Siti Aminah, hamil Siti Aminah, Abdullah kemudian berangkat menuju Gaza ya untuk berdagang, dan sepulang dari Gaza singgah di Madinah seperti ketika berangkat, dan kemudian jatuh sakit di Madinah lalu wafat. Nah, sekitar beberapa bulan kemudian Siti Aminah kemudian melahirkan, yaitu Rasulullah SAW pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan karena Rasulullah SAW ini bapaknya sudah meninggal, artinya beliau lahir sebagai anak yatim ya, sebagai anak yatim. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Duha, alam yajid kayatiman fa'awa. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu terlahir sebagai anak yatim. Sebagai anak yatim. Ini poin yang ketiga. Poin keempat adalah Suwaibah. Jadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Siti Aminah proses kelahirannya dibantu oleh Syifa binti Auf. Syifa binti Auf ini adalah ibundanya Abdurrahman bin Auf. Cuma memang kita tidak bisa bicara banyak ya tentang Syifa binti Auf ini. Nah, karena itu poinnya akan kita masukkan saja ke tema Suwaibah. Nah, setelah Rasulullah SAW dilahirkan yang dibantu oleh Syifa binti Auf, Rasul kemudian diserahkan kepada Suwaibah untuk disusui. Nah, siapa Suwaibah? Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ketika mendengar kabar Siti Aminah itu mau melahirkan, Abu Lahab ini cepat-cepat mengirimkan Suwaibah, budaknya, untuk membantu proses kelahiran Nabi, juga untuk ikut menyusui gitu. Ya, menyusukan Rasulullah SAW. Dan begitu Rasul terakhir, beliau diberikan kepada Suwaibah dan disusui oleh Suwaibah. Nah, yang menarik, kenapa Suwaibah bisa menyusui Nabi gitu ya? Ya karena Suwaibah juga baru melahirkan. Beliau punya anak yang masih bayi namanya Masruh. Ini adalah saudara susuan Nabi Muhammad SAW, namanya Masruh. Dan ada poin menarik ya, bahwa Siti Aminah itu tidak pernah menyusui Nabi. Tidak pernah menyusui Nabi. Ini ada banyak alasan, tapi saya tidak akan mengulasnya dalam ulasan singkat dalam kajian kali ini. Itu nanti insya Allah dalam kajian yang lebih panjang ya. Jadi kenapa Siti Aminah tidak menyusui Rasulullah SAW, itu bahasannya ada bahasan yang cukup panjang tentang masalah ini. Jadi kita biarkan saja sampai di titik itu. Jadi Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab yang menyusui Rasulullah SAW, menjadi ibu susuan Rasulullah SAW. Dan Suwaibah ini diperdebatkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Ya, diperdebatkan. Seandainya Suwaibah ini masih hidup sampai peristiwa Futuh Mekah, besar kemungkinan Suwaibah sudah masuk Islam. Tapi kenyataannya ketika terjadi Futuh Mekah, Nabi mencari-cari Suwaibah, beliau mendapatkan kabar bahwa Suwaibah ini sudah meninggal dunia. Jadi diperdebatkan apakah Suwaibah masuk Islam atau tidak. Ya, poin keempat, Suwaibah. Ya, poin kelima ya, poin kelima. Di poin kelima ini kita akan bahas tentang Ummu Aiman. Ummu Aiman. Jadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, disusui oleh Suwaibah, nah yang mengurus popoknya, ya pernelnya kalau zaman sekarang ya, mandinya Nabi itu adalah tokoh yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini punya nama asli Barokah sebetulnya. Beliau adalah orang Ethiopia, orang Habasyah. Nah, selama beberapa minggu Ummu Aiman inilah yang mengasuh Nabi. Ummu Aiman inilah yang mengasuh Nabi, ya. Nah, kelak Ummu Aiman ini akan dibebaskan oleh Nabi karena beliau ini posisinya sebagai budaknya Abdullah. Ketika Nabi nanti menikah dengan Siti Khadijah, Ummu Aiman
dibebaskan dari perbudakan, lalu menikah dengan seorang laki-laki dari Madinah, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Aiman, sehingga beliau dikenal dengan nama Ummu Aiman. Kelak Ummu Aiman ini cerai dengan suaminya. Lalu Rasul bersabda, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Maka Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, kemudian menikahi Ummu Aiman ini. Dan lahirlah di Mekah seorang bayi yang diberi nama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, nanti ketika hijrah, Ummu Aiman ini punya kisah yang menarik. Beliau hijrah seorang diri, tidak ada teman. Di tengah jalan itu kehabisan air, kehausan. Lalu beliau mendapatkan karomah. Ada apa sih tempat airnya, Kang Bayu? Kalau di kamar mandi itu ada tempat air itu namanya apa? Bejana. Bejana ya, bejana. Ember. Gentong ember ya, ember. Nah, ada ember yang turun dari langit. Ada isinya air. Lalu diminum oleh Ummu Aiman ini, dan kata Ummu Aiman, sejak minum dari bejana itu, beliau tidak pernah lagi merasakan haus. Gitu. Ini poin ke-5. Poin ke-6. Poin ke-6 yang akan kita bahas adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Sebetulnya namanya adalah Halimah binti Abu Zu'aib. Kenapa disebut Halimatus Sa'diyah? Karena beliau itu berasal dari suku Sa'ad bin Bakar. Sehingga beliau disebut sebagai Halimah As-Sa'diyah. Halimah yang berasal dari suku Sa'ad bin Bakar. Nah, suku Sa'ad bin Bakar ini sebetulnya suku Baduy yang hidupnya itu nomaden, pindah-pindah tempat. Ya, hidupnya itu nomaden, pindah-pindah tempat. Nah, pada tahun Rasul dilahirkan, wilayah-wilayah yang biasa dikunjungi oleh Bani Sa'ad bin Bakar ini tidak mendapatkan curahan air hujan. Sehingga kambing-kambing mereka itu kurus kering dan mereka kehabisan stok makanan. Nah, karena itu Bani Sa'ad bin Bakar ya, sebagaimana di masa-masa kemarau, di waktu-waktu yang lampau, itu biasanya memutuskan untuk masuk ke kota Mekah, dan kaum wanitanya itu menjalankan profesi sebagai inang, pengasuh bayi, menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Dan ya mereka dibayar. Nah, termasuk Halimah pada tahun itu masuk ke kota Mekah mencari bayi yang mau disusui dengan harapan nanti akan mendapatkan imbalan. Karena bisnis mereka sedang rusak ya dengan kemarau itu. Nah, mereka mencari imbalan dari menyusui bayi. Nah, beruntung bagi Halimah. Kenapa? Karena kemudian Halimah ini mendapatkan bayi yang paling mulia, manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka diboyonglah Nabi Muhammad SAW ke pemukiman Bani Sa'ad bin Bakar dan tinggal di sana selama 5 tahun. Nah, bagaimana dengan nasib Halimah setelah berpisah dengan Nabi Muhammad SAW? Ini pun diperdebatkan oleh para ulama. Apakah Halimah ini masuk Islam atau tidak? Ya, ada perdebatan di kalangan ulama. Cuma sepertinya mayoritas ulama itu menganggap Halimah tidak masuk Islam. Buktinya ya, di dalam buku biografi para sahabat itu nama Halimah itu tidak dimasukkan. Termasuk misalnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab beliau yang berisi 12.000 nama sahabat itu tidak memuat nama Halimatus Sa'diyah. Ini menunjukkan bahwa para ulama menganggap bahwa Halimatus Sa'diyah itu tidak sempat masuk Islam. Aminah, ya, Aminah. Aminah ini adalah ibunda Nabi Muhammad SAW. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh, dari suku Zuhroh. Nah, Siti Aminah ini setelah melahirkan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyusui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga setelah sekitar 2 minggu, 3 minggu diboyong ke Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi selama 5 tahun Siti Aminah dengan Rasul itu jarang bertemu. Ya sekali-kali mungkin berkunjung ya. Sekali-kali berkunjung. Atau Halimatus Sa'diyah juga sekali-kali membawa
Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, itu pastilah ya, pasti itu mah. Nah setelah usia 5 tahun, Nabi kemudian diserahkan kembali kepada ibunya, kepada Aminah binti Wahab. Setahun berada di bawah asuhan Aminah, Siti Aminah kemudian mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Madinah yang saat itu masih bernama Yasrib. Untuk apa? Di Yasrib atau Madinah itu ada makam Abdullah. Makamnya Abdullah, bapaknya Nabi. Dan Madinah juga merupakan tempat kediaman paman-paman beliau. Karena apa namanya ya? Udah nenek tuh buyut ya. Buyut perempuan Nabi itu orang Madinah. Kan Nabi itu punya bapak namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib. Nah, ibunya Abdul Muthalib yang namanya itu Salma ya. Itu orang Madinah. Orang Madinah, asli orang Madinah. Nah, jadi beliau tuh punya paman-paman di Madinah. Nah, berangkatlah Rasul, kemudian Aminah, Ummu Aiman, ikut rombongan dagang, kafilah dagang. Nah, setelah tiba di Madinah, ya program acaranya dijalankan. Ziarah ke makam Abdullah, kemudian menemui paman-paman beliau. Ya. Ini oleh Leslie Hazelton itu diulas lebih jauh lagi ya perjalanan ini. Cuma kita nggak punya cukup waktu di kesempatan ini untuk membicarakannya. Insya Allah ya yang masih penasaran, kita nanti ada program pembicaraan yang detailnya. Ini mah biar semua poinnya kebahas dulu lah, gitu ya. Nah setelah puas di Madinah, pulang. Di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, Siti Aminah sakit dan wafat. Lalu dimakamkan di Abwa itu. Ya, nanti ada pembicaraan apakah Siti Aminah itu sakitnya memang karena perjalanan ini atau sakitnya itu memang sudah dari lama sejak Abdullah meninggal gitu ya, atau bagaimana. Ini ada bahasan yang lain. Yang jelas Siti Aminah kemudian wafat di Abwa dan dimakamkan di sana. Ini poin ke-7. Poin ke-8, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Beliau adalah pemimpin de facto kota Mekah, ya, pemimpin de facto kota Mekah. Setelah Siti Aminah wafat, yang mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdul Muthalib ini. Abdul Muthalib ini. Cuma pengasuhan Abdul Muthalib terhadap cucunya ini cuma berlangsung 2 tahun. Karena Abdul Muthalib kemudian jatuh sakit karena usia tua dan wafat. Nah sebelum wafat, Abu Lahab, paman Nabi, itu sudah mengirimkan proposal kepada Abdul Muthalib. Pak, Muhammad kecil teh biarlah sama saya aja yang mengasuhnya. Karena memang Abu Lahab ini punya ketertarikan khusus gitu pada keluarga Nabi itu ya. Ketika Nabi mau dilahirkan, Abu Lahab ini mengirimkan Suwaibah. Ketika Abdul Muthalib mau meninggal, Abu Lahab ini minta agar Muhammad kecil diasuh sama beliau. Dan nanti ketika Nabi Muhammad udah punya anak-anak perempuan ya, Abu Lahab ini kemudian mengirimkan proposal untuk menikahkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum kepada 2 orang anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah. Dan terjadi pernikahan itu sehingga Nabi dan Abu Lahab itu selain hubungan paman dan keponakan juga hubungan perbesanan. Gitu. Ya Abu Lahab ini. Nah cuma ditolak oleh Abdul Muthalib. Nggak bisa katanya. Kenapa? Karena Muhammad itu punya paman yang seibu sebapak gitu dengan Abdullah, yaitu Abu Thalib. Sehingga Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Gitu. Poin ke-9. 9 ya Kang Bayu ya. Poin ke-9. Abu Thalib. Abu Thalib. Nah Abu Thalib ini adalah seorang pemimpin kafilah dagang. Nantinya jadi pemimpin kota Mekah juga. Beliau ini sering memimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Nah pada satu perjalanan, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk ikut kafilah dagang ke negeri Syam. Ini adalah keikutsertaan Nabi dalam kafilah dagang yang pertama kali. Nanti kesananya Nabi itu sering ikut kafilah dagang ini. Dan di sini beliau banyak belajar, terutama belajar ilmu manajemen. Karena untuk berdagang ini butuh yang namanya manajemen barang. Barang apa yang laku di pasar. Manajemen harga,
harga di pasaran saat itu berapa, karena harga barang kan fluktuatif ya, tidak pernah angger gitu. Angger apa artinya? Lihat kamus bahasa Sunda di Google. Seperti itu, nggak pernah tetap gitu. Kemudian manajemen rute, jalan mana yang aman, jalan mana yang tidak. Manajemen suku, suku mana yang bersahabat, suku mana yang tidak. Ya, manajemen unta. Unta ini nantinya akan minum di mana, akan makan di mana. Banyak hal terkait dengan manajemen dagang ini. Juga berkaitan dengan psikologi. Karena ketika nanti berdagang itu, orang harus memperhatikan ya pembeli, psikologi pembeli seperti apa. Komunikasi, karena orang dagang itu harus berkomunikasi dengan baik kepada pembelinya. Gak bisa kita dagang jutek gitu ya, ya mungkin sekali beli gitu ya, tapi kesananya embung lah beli didinya mah gitu ya, ngajualnya baut baik seperti itu. Ya. Juga manajemen sisi politik, karena harus tahu ketika nanti akan berkunjung ke satu negeri, Syam misalnya ya, ini penguasanya apakah masih penguasa yang lama atau penguasa yang baru? Bagaimana kebijakan penguasa yang lama, bagaimana kebijakan penguasa yang baru, itu harus tahu. Jadi dengan berdagang, Rasul SAW itu menyerap banyak sekali ilmu. Karena Rasul berdagang, ikut kafilah dagang itu nggak cuma sekali, ya, sering gitu, sering. Nah, ini tentang Abdul Muthalib ya. Nah, berkaitan dengan Abdul Muthalib juga, Rasul SAW itu, ini masuk poin 10 ya, masuk poin 10, yaitu poin menggembala kambing. Ini nggak berkaitan dengan tokoh, ini berkaitan dengan pekerjaan. Poin ke-10, menggembala kambing. Jadi Rasulullah SAW di usia belasan itu mulai menggembalakan kambing. Ini berkaitan dengan perekonomian Abu Thalib yang meluncur turun gitu ya, menuju kehancuran. Sehingga Rasulullah SAW ikut membantu membantu perekonomian rumah tangga Abu Thalib. Nah, Rasulullah SAW mengembalakan kambing dengan gaji, kata Nabi, beberapa kirot. Kirot itu apa? Ya, carilah itu ya. Dijelaskan agak panjang kirot ini. Nah, Rasul mengembalakan kambing dengan upah beberapa kirot. Ada yang menarik dengan mengembala kambing ini. Kenapa? Nabi pernah bersabda, semua Nabi dan Rasul itu penggembala kambing. Penggembala kambing. Tidak ada Nabi yang tidak menggembalakan kambing. Artinya apa? Ada yang spesial dengan menggembala kambing. Dan ini seruan gitu ya buat para pemilik lembaga pendidikan Islam untuk memperhatikan bab ini. Siapapun yang mendirikan sekolah Islam, bekerja samalah gitu ya, untuk membangun ya peternakan kambing lah gitu. Juga tempat penggembalaannya. Jadi misalnya di Bandung ini ada 20 lembaga pendidikan Islam ngobrol bareng ya, beli tanah di mana buat peternakan kambing, ya, sediakan tempat penggembalaan yang luas. Dan para siswa ya, itu secara bergilir diajak gitu untuk mendapatkan pengalaman menggembalakan kambing. Karena Allah Subhanahu wa taala mendidik semua nabi dan rasulnya itu dengan menggembala kambing. Kalau menggembalakan kambing ini ada penggantinya, Allah akan memberikan penggantinya. Tapi ternyata semua nabi dan rasul tidak diberikan pendidikan pengganti untuk menggembala kambing ini. Semuanya dikasih gitu. Artinya ada yang istimewa dengan menggembala kambing ini. Ya. Dan berkaitan dengan menggembala kambing ini tentunya ada juga bab susu kambing. Semua nabi yang menggembala kambing insya Allah minum susu kambing juga. Ya, ini sekalian promosi ya. Promosi itu agar kita membudayakan minum susu kambing. Nah, kok minum enggak? Ya enggak gitu ya. Kenapa? Mahal tuh gitu ya. Mahal tuh gitu ya. Karena susu kambing itu seliter bisa 40.000 kan ya. Bisa lebih malahan, mahal. Tapi kalau misalnya ya saudara-saudara yang memiliki rezeki lebih mulai mengkonsumsi susu kambing, jumlah konsumen susu kambing mulai banyak, kemudian nanti peternak kambing ini mulai ya membudidayakan kambing perahan, nanti kan makin banyak makin murah. Jadi insya Allah saya juga nanti akan konsumsi susu kambing gitu ya. Seperti itu.
Kang Riga ini ya yang punya bisnis susu kambing gitu. Nah ini ya, jadi Rasulullah SAW itu menggembalakan kambing, mengembalakan kambing. Ini sekaligus dorongan buat saudara-saudara yang punya bisnis pendidikan, ya. Usahakan punya peternakan kambing, usahakan punya tempat pengembalaan kambing. Didik para siswa muslim itu dengan mengembalakan kambing. Nanti akan dapat hikmahnya. Kenapa para nabi dan rasul itu semuanya menggembalakan kambing? Poin keberapa itu Kang Bayu? 10 ya? Berarti kita sekarang masuk 11. Bukhairo. Ya? Bukhairo. Bukhairo ya. Oh, Bukhairo belum kebahas ya sama kita ya. Ya nanti insya Allah ya. Kita poin 11 dulu. Nanti Bukhairo sebelum kenabian saja ada itu ya. Bab yang mirip. Nah, poin ke-11 pesta. Jadi ketika Rasulullah SAW mengembalakan kambing, itu ada 2 momen. Rasul bilang ke temannya, tolong bantu saya menjaga kambing-kambing saya, kambing-kambing gembalaan saya. Kamu mau kemana? Saya mau ikut pesta di Mekah katanya. Oh sok atuh, kamu pergi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW kemudian pergi ke pusat kota Mekah, mengikuti sebuah pesta di malam hari, tapi oleh Allah ditidurkan. Oleh Allah itu ditidurkan. Nah, ketika pulang ke penggembalaannya, ditanya sama temennya, kumaha pestana rame henteu? Sareah, seperti itu. Ketiduran kata Nabi ya. Nah, begitu malam tiba lagi, Nabi bilang lagi, sekali lagi lah kasih saya kesempatan untuk pergi ke pesta. Oh sok silakan katanya, sama saya dijagain. Maka malam itu Nabi kembali pergi ke pesta di pusat kota Mekah. Dan ketika sudah duduk, Nabi kembali tidur lagi gitu. Dan baru terbangun itu ketika matahari sudah panas-panasnya. Waktu duha lah jam 8, jam 9. Pulang lagi ke tempat pesta, ditanya lagi sama temennya, kumaha asaruha kasarean deui katanya. Gitu ya. Ini pelajaran penting ya, bahwa seorang yang diproyeksikan untuk menjadi pemimpin itu memang harus punya track record yang bersih. Karena sekecil apapun ya noda itu nanti akan diekspos oleh lawan-lawannya. Nah ini penting bagi siapapun yang ingin mengorbitkan seseorang untuk menjadi pemimpin masa depan, untuk menjaga track recordnya. Nah ini buat pemimpin Islam ya, itu bagi orang-orang yang sudah terlihat dari kecil, oh ini bagus nih untuk jadi pemimpin di masa depan. Kalau saya sarankan jauhkan dari handphone gitu. Ya, jangan pernah orang yang diproyeksikan untuk kepemimpinan Islam di masa depan itu pegang handphone. Karena semua aktivitas yang dilakukan di samping handphone itu terlacak. Terlacak. Walaupun sebetulnya kita nggak merekam, nggak apa ya, sebetulnya terlacak gitu, terekam gitu. Karena ini adalah handphone ini sebetulnya mata-mata. Gitu ya. Mau disadari atau tidak, handphone itu mata-mata. Cuma karena saya Kang Bayu itu bukan orang penting ya itu masalah, rek mata-mata juga gitu ya. Itu masalah. Tapi buat orang yang diproyeksikan di masa depan untuk menjadi pemimpin Islam, jangan pegang HP. Jangan pegang HP ya. Karena ini mata-mata. Apapun yang nanti terekam itu bisa dijadikan senjata ya untuk mendiskreditkan, untuk dijadikan untuk dijadikan bukti untuk melawan seperti itu. Terus hati-hati. Poin ke 11. Sekarang kita masuk poin 12. Poin ke-12 adalah perang Fijar dengan tokoh utamanya Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah ini adalah pemimpin Quraisy dalam perang Fijar. Apa itu perang Fijar? Perang Fijar itu adalah perangan antara Quraisy yang berkoalisi dengan Kinanah melawan kabilah Qais Ailan namanya. Apa itu? Cari aja dulu lah ya. Pokoknya nama eta lah. Nah, Quraisy koalisi dengan Kinanah berperang lawan Qais Ailan. 4 tahun berturut-turut terjadi perang. Hanya saja perangnya ini di kota Mekah yang merupakan kota yang diharamkan dilakukan peperangan. Sehingga perangnya disebut perang Fijar. Gitu ya. Perang Fijar. Kan ada ayat fujuroha wa taqwaha gitu ya. Fujur, Fijar itu satu akar. Nah, dalam perang Fijar ini
Rasulullah SAW di awal peperangan, ya, ketika Rasul usianya 15 tahun akhir, itu ikut membantu mengambil anak-anak panah yang dilepaskan oleh lawan. Di ujung peperangan 4 tahun kemudian, ketika Rasul di awal usia 20 tahun, beliau ikut melepaskan anak panah. Pelajarannya apa? Seseorang yang diproyeksikan untuk jadi pemimpin itu harus memiliki wawasan tentang militer, punya wawasan kemiliteran. Karena seorang pemimpin itu nanti harus menghadapi kondisi perang dan damai. Ya. Kalau pemimpin tidak mengetahui urusan militer, bisa bahaya sebuah negara, apalagi negara besar ya, seperti Indonesia misalnya. Gitu ya. Ini bukan promosi ya, nggak ada kaitan lah sama pemilu. Saya nggak pernah membahas politik kontemporer gitu ya. Ini jangan disalah tafsirkan kemana-mana. Ini bahasannya murni ini mah ya, murni siroh ini mah, murni biografi. Jadi seorang pemimpin itu harus punya wawasan militer, harus punya, ya, harus punya wawasan militer. Ini poin ke-12. Poin ke-13. Hilful Fudul. Profil yang kita bahas berkaitan dengan Hilful Fudul ini adalah seorang tokoh bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Jadi setelah perang Fijar, 3 suku, yaitu suku Hashim, suku Zuhroh, dan suku Taim. Suku Hashim itu sukunya Rasulullah SAW, suku Zuhroh itu sukunya Siti Aminah, suku Taim itu sukunya Abdullah. Itu berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an, yang menghasilkan sebuah perjanjian untuk membela orang-orang yang dizolimi di kota Mekah. Nanti setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah bersabda, seandainya orang-orang mengajak saya ke sebuah perjanjian seperti Hilful Fudul, saya pasti akan datang. Saya akan datang. Nah, yang menarik, Hilful Fudul ini diselenggarakan di rumah tokoh yang bernama Abdullah bin Jud'an. Siapa Abdullah bin Jud'an? Abdullah bin Jud'an ini pada masa mudanya terkenal sebagai pencuri. Jadi kalau di kota Mekah ada orang hilang sendal di masjid, orang pasti udah kepikir, ah iya masih Abdullah bin Jud'an. Ya, ada lampu hilang, ah iya mah Abdullah bin Jud'an. Ya, ada barang hilang di kota Mekah, ah ini pasti Abdullah bin Jud'an. Sampai nasib Abdullah bin Jud'an ini berbalik. Dia pernah ya terseok-seok di lereng-lereng kota Mekah. Lalu dia masuk ke sebuah gua. Ini sebenarnya goa, guha, atau goha. Bayu. Gua sama gua. Lu. Gua ya. Masuk ke dalam sebuah gua. Dan Abdullah bin Jud'an ini dibuat kaget. Kenapa? Ternyata di dalam gua ini ada harta karun. Di sana ditemukan banyak harta benda, baik yang berupa emas, perak, berlian, macam-macam lah pokoknya. Nah, maka dia kemudian mengambil segenggam, dimasukkan ke dalam tas, lalu dia pergi ke kota Mekah. Setiap ketemu sama orang, dia kasih sekeping uang emas. Ketemu orang, kasih sekeping uang emas. Karena banyaknya uang yang dia bawa. Dan kemudian setelah itu, tiap hari di depan rumahnya, dia menyembelih beberapa ekor onta yang cukup untuk memberi makan siapapun yang butuh makan. Tiap hari. Begitu uangnya sudah habis, dia kembali ke gua yang cuma dia yang tahu. Dia ambil lagi uang sebanyak yang dia bisa bawa. Lalu dia gunakan lagi untuk diberikan kepada penduduk Mekah untuk menyembelih onta setiap hari bagi siapapun yang butuh makan. Maka sejak saat itu Abdullah bin Jud'an dikenal sebagai Abdullah bin Jud'an yang dermawan. Dulunya mah maling gitu teh. Oh, maling mah Abdullah bin Jud'an berarti. Maling Abdullah bin Jud'an. Sekarang beda. Dermawan Abdullah bin Jud'an. Dermawan Abdullah bin Jud'an. Seperti itu. Jadi memang uang itu bisa merubah banyak hal. Uang itu bisa merubah banyak hal. Termasuk stigma negatif Abdullah bin Jud'an sebagai pencuri berubah jadi Abdullah bin Jud'an yang dermawan. Ini mah perubahan yang bagus gitu ya. Tapi ya di zaman sekarang banyak juga penjahat tapi dengan uang kemudian berubah image-nya menjadi orang baik. Ya seperti yang kita lihat di Timur Tengah sekarang ya, penjahat besar itu kan ya. Tapi dengan uang kemudian bisa merubah ya media mencitrakannya dengan citra yang positif.
Tapi sekarang media mendapatkan lawan seimbang. Siapa? Ujung-ujung tombak yang bawa handphone di tempat kejadian. Mereka yang lebih didengar sekarang, gitu ya. Sehingga uang jadi tidak berarti lagi. Uang tidak berarti lagi. Ketika kebenaran itu datang, maka saat itu kebatilan akan lenyap. Sama seperti kegelapan malam, ketika ada orang yang menyalakan lilin kebenaran, ya, maka kegelapan malam itu tiba-tiba lenyap. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi sekarang di Timur Tengah, ya. Kebatilan itu tiba-tiba lenyap. Gitu. Ketika kebenaran mulai bercahaya, ya. Ketika fajar mulai menyingsing. Kang Eko mah terpantas berpuisi. Wow. Gitu, ya. Itu Abdullah bin Jud'an. Itu poin keberapa, Kang Bayu? Ke-14, ya. Sekarang kita masuk poin ke-15. Fahitoh. Fahitoh ini adalah putrinya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Fahitoh itu hampir seusia dengan Nabi. Dari kecil tuh tumbuh kembang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah dewasa, menjelang usia Nabi 25 tahun, ya, Rasulullah SAW menemui Abu Thalib pamannya. Paman sendiri sudah tahu kan saya itu tumbuh kembang bersama dengan Fahitoh. Ya. Nah, sekarang kami sudah dewasa, ini mah kalau pakai bahasa kita, ya, Fahitoh sama saya tuh saling mencintai. Paman mengizinkan nggak kalau saya menikah dengan Fahitoh? Kata Abu Thalib, waduh, telat Muhammad. Telat kenapa, Paman? Fahitoh itu sudah paman jodohkan dengan Hubairah. Kamu sendiri tahu kan, setelah paman terpuruk secara ekonomi, Hubairah ini yang sering membantu paman. Nah, untuk balas budi, Fahitoh itu paman jodohkan dengan Hubairah. Jadi mohon maaf, paman gak bisa menikahkan kamu dengan Fahitoh. Nah, jadi Fahitoh ini cinta pertama Nabi. Nanti Fahitoh ini nikah dengan Hubairah dan lebih dikenal dengan panggilan Ummu Hani. Ummu Hani. Nah, setelah peristiwa Futuh Mekah, Fahitoh cerai dengan Hubairah. Nabi datang. Gimana? Masih mau nikah dengan saya? Kata Nabi. Kata Fahitoh, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, di zaman sebelum Islam saya mencintai Anda. Mana mungkin di zaman setelah Islam saya tidak mencintai Anda. Artinya apa? Aku masih cinta. Cinta sama kamu. Masih cinta. Cuma, wahai Rasulullah, saya masih punya anak yang kecil-kecil. Cobalah Anda beri waktu agar anak-anak saya lebih besar terlebih dahulu, baru kita nikah, kata Fahitoh. Oh ya, nggak apa-apa, kata Rasul. Biarkan anak-anak kamu tumbuh besar, gitu. Nanti kita menikah setelah itu. Ya, dengan perjanjian seperti itu, Nabi tidak menikah dengan Fahitoh. Cuma sayangnya 2 tahun kemudian Rasul wafat, sehingga kesepakatan itu tidak terlaksana. Itu Fahitoh, cinta pertama Nabi. Poin ke-16, Sofiyah. Sofiyah ini bibinya Nabi. Sofiyah binti Abdul Muthalib. 2 tahun sebelum atau ketika usia Nabi 23 tahun, Sofiyah menyelenggarakan pernikahan dengan Awam. Nah, pernikahan Sofiyah dengan Awam ini kemudian dihadiahi oleh Allah dengan seorang anak yang gagah perkasa namanya Zubair. Itu Zubair bin Awam. Nah, yang menarik, Awam ini adalah putranya Khuwailid. Dan Khuwailid ini punya anak lain perempuan namanya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Ini Awam bin Khuwailid, kakaknya Khadijah. Jadi ketika Sofiyah bibi Nabi menikah dengan Awam bin Khuwailid, maka Nabi, keponakannya Sofiyah, itu mulai mendekat ke keluarganya Khadijah. Jadi Nabi dengan Khadijah itu bukan orang jauh. Ya, bukan orang jauh. Khadijah itu karena pernikahan ini menjadi bibi Nabi. Sofiyah kan bibinya Nabi. Ketika menikah dengan Awam, Awam otomatis jadi paman Nabi. Awam punya adik namanya Khadijah. Otomatis Khadijah jadi bibi Nabi. Itu tuh. Bibi karena pernikahan. Ya, bibi karena pernikahan. Bibi Lung gitu ya kalau dalam film. Iya. Ya, Kwai Cheng ya. Bibi Lung gitu ya.
Yoko, Yoko. Yoko, nggak pakai hama ya, Yoko. Gitu, Bibi. Nah, karena itu kita masuk poin berikutnya, poin keberapa? 17 ya. Khadijah. Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini bibi jauh Nabi ya, bibi karena pernikahan. Saat awam menikah dengan Sofia, Siti Khadijah masih punya suami. Tapi Sofia kemudian menjanda karena suaminya meninggal dunia. Sofia bingung karena beliau itu punya perusahaan internasional gitu ya. Usahanya itu ekspor impor. Ya sebagai wanita kesulitan beliau kalau harus bolak-balik ya ke negeri Syam, bolak-balik ke Ethiopia, bolak-balik ke Mesir. Sulit ya untuk zaman itu. Karena itu Khadijah kemudian mencari figur laki-laki yang bisa memanage perusahaannya. Mungkin, ini mah mungkin ya, Sofia yang masuk, kemudian memberikan usul. Kenapa nggak keponakan saya aja itu yang ngurus bisnis kamu? Keponakan yang mana? Muhammad Tea. Oh, Muhammad yang terkenal Amin Tea? Ya, iya itu yang itu. Ya udah bawa sini. Ya, ini dalam hayalan saya ini mah ya. Tapi kayaknya kayak gitu kejadiannya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menemui Siti Khadijah, diajak ngobrol, lalu terjadi deal ya, kesepakatan Nabi Muhammad bekerja di perusahaannya Siti Khadijah. Nah lama-lama Siti Khadijah ini tertarik sama kepribadian Rasulullah. Kenapa? Tiap kali Rasul pulang berdagang, keuntungannya itu selalu melimpah gitu. Beda kalau diwakilkan pada orang lain. Selidik punya selidik, kalau orang lain diserahi amanah itu ya, uang itu alokasinya jadi dua. Ada buat Khadijah, ada buat diri sendiri gitu. Ada yang masuk ke saku sendiri, nggak jujur. Tapi kalau Nabi, semua uang yang didapat itu diserahkan pada Siti Khadijah. Ya. Belum lagi keuntungannya memang berlipat gitu yang didagangkan oleh Nabi itu. Nah, selidik punya selidik, oh ini akhlaknya yang bagus nih. Maka Siti Khadijah kemudian melamar Nabi Muhammad SAW. Dan terjadilah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ya. Poin 17. Sekarang poin 18 ya. Poin 18. Kelahiran Qasim. Qasim ini adalah putra Nabi yang pertama. Sehingga Nabi Muhammad dikenal dengan nama panggilan Abul Qasim. Abul Qasim ya, Abul Qasim. Cuma Qasim ini meninggal dunia sebelum usia 2 tahun. Sehingga kita tidak memiliki cerita apapun tentang Qasim ini. Poin ke-19, Abdullah. Abdullah ini putra Nabi yang kedua. Sama seperti Qasim, belum berusia 2 tahun, Abdullah ini meninggal dunia. Sehingga kita juga tidak punya cerita apa-apa tentang Abdullah. Poin ke berapa sekarang? Ke-20 adalah Zainab. Zainab ini putri pertama Rasulullah SAW. Nah, Zainab ini hidup sampai usia dewasa, kemudian nanti menikah dengan Abul As bin Robi. Pernikahan ini kemudian diberikan beberapa orang anak, diantaranya adalah seorang anak wanita bernama Umamah. Nah nanti Umamah ini jadi istri Ali bin Abi Thalib. Dan memiliki anak dari pernikahan ini yang bernama Mughirah bin Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya anak dari cucu Nabi. Selain punya anak dari anak Nabi. Anak Nabi yang dinikahi kan Siti Fatimah ya. Cucu Nabi yang dinikahi sama Ali itu Umamah. Tapi nanti setelah Siti Fatimah meninggal gitu. Itu anaknya Siti Zainab. Ya. Poin ke-21 ya. Ke-21 adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini putri Nabi yang kedua. Nanti Ruqayyah ini menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Tapi setelah Nabi mengumumkan kenabian, Abu Lahab menyuruh Utbah ini untuk menceraikan istrinya. Maka Ruqayyah menjanda, tapi kemudian dilamar oleh Utsman bin Affan. Ya, oleh Utsman bin Affan dan menjadi istri Utsman bin Affan. Seperti itu. Nah, nanti Ruqayyah ini melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah bin Utsman.
yang tumbuh sampai usia sekitar 5 tahun. Tapi pada usia 5 tahun, Abdullah bin Utsman ini dipatok ayam keningnya, infeksi dan meninggal dunia. Seperti itu, ya. Nah, poin ke-22, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini putri ketiga Nabi Muhammad SAW. Ummu Kulsum kemudian nanti menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya 2 anak, Utbah, Utaibah, 6 sebetulnya anaknya ya. Tapi 2 diantaranya menikah dengan putri Nabi. Nah, yang menikah dengan Ummu Kulsum itu Utaibah. Lalu Ummu Kulsum ini diceraikan pada hari yang sama dengan diceraikannya Ruqayyah. Ketika Abu Lahab menyuruh 2 anaknya ini menceraikan putri Rasulullah SAW. Maka Ummu Kulsum kemudian menjanda, lalu menikah dengan Utsman bin Affan setelah wafatnya Ruqayyah. Cuma Ummu Kulsum ini memang tidak dikaruniai keturunan. Poin ke-23. Poin ke-23 adalah Fatimah. Fatimah ini adalah putri Rasulullah SAW yang bungsu. Yang bungsu. Nanti Siti Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya sebelum menikah dengan Ali, Siti Fatimah itu sudah dilamar oleh Abu Bakar. Ya, cuman nggak dikasih sama Nabi. Dilamar sama Umar, nggak dikasih sama Nabi, seperti itu. Ya, ternyata Nabi menginginkan Ali bin Abi Thalib yang melamar itu. Orang-orang udah nyuruh ke Ali. Ali itu Fatimah udah siap dinikah usianya. Sok kamu lamar, izin katanya, malu gitu ya. Tapi karena didesak-desak terus, ya, akhirnya Ali mendatangi Rasulullah SAW. Pas udah di hadapan Nabi, diem, nggak bisa ngomong, geber gitu ya. Karena Nabi sebenarnya udah bisa ngebaca ya gelagat ini. Ali, kamu datang mau apa? Nggak apa-apa ya Rasulullah. Kamu mau melamar Fatimah ya? Iya ya Rasulullah. Kamu punya apa katanya? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kamu masih punya baju besi yang saya hadiahkan dulu sama kamu nggak? Masih punya ya Rasulullah. Jual itu katanya. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil baju besinya lalu dilelang. Utsman bin Affan kemudian datang dan membelinya seharga 500 dirham. 500 dirham ya. Nah, lalu uang 500 dirham ini jumlah yang besar ya. Dibawa ke hadapan Nabi, "Wahai Rasulullah, ini saya udah punya 500 dirham." Kata Nabi, "Sok atuh. Separuhnya digunakan untuk membeli parfum, separuhnya untuk membeli peralatan rumah tangga, separuhnya lagi untuk mahar," kata Nabi. Gitu ya. Jadi di sini hebatnya Nabi ya, sepertiganya itu disuruh untuk dibelikan parfum gitu. Kan buat kita mah naonan beli parfum ini, tapi Nabi itu memang suka sama parfum. Dan parfum yang asli kan mahal harganya. Ya, mahal harganya. Itu pernah ya ke rumah temannya ibu bertamu. Ternyata pakai parfum itu semerbak luar biasa. Dan setelah 3 hari pun itu baunya masih tetap harum itu di rumah itu. Baunya masih tetap harum, ya, masih tetap harum. Ini parfum asli kayaknya. Harganya jutaan gitu. 3 hari, 3 malam itu tetap semerbak itu di rumah itu. Sampai saya punya usul, mah eta tamu pabadikan dia gitu. Karena jadi enak gitu baunya di rumah itu ya. Pakai parfum mahal itu. Gitu. Nah, Nabi nyuruh ke Ali 1/3 dari uang yang 500 dirham itu dibelikan parfum. Ya. Untuk untuk mengharumkan pesta pernikahan itu. Nah, nanti pernikahan Ali dengan Fatimah ini dikaruniai 5 orang anak. Ya, dikaruniai 5 orang anak. Itu poin keberapa? 23 ya. Nah, sekarang 24. 24 tadi yang sama Kang Bayu teh siapa? Bahiro. Iya, pendeta Bahiro. Jadi ketika Rasulullah SAW menjelang kenabian, ya, ada juga yang mengatakan menjelang Isra Mi'raj, itu kembali dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Pembelahan dada yang kedua. Ya, pembelahan dada yang kedua. Gitu. Cuma nggak ada hubungannya sama Bahiro. Nggak ada hubungannya ini. Nah, Bahiro ini adalah seorang pendeta yang tinggal di kota Bostra. Busro ya, atau Bostra. Di wilayah Yordania ini. Ya, Yordania. Nah, ketika Rasulullah SAW dengan Abu Thalib itu berdagang ke negeri Syam, itu lewat ke wilayah Bostra ini.
Kalau nggak Yordania, Suriah lah ya, daerah sana. Karena belum ke sana jadi nggak terlalu yakin gitu ya. Mudah-mudahan nanti sama Kang Bayu ya, sama Kang Luki dan lain-lain itu bisa pergi ke sana ya. Insya Allah umroh plus Kang Bayu. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, di Bosra ini singgah itu di sebuah biara. Ternyata biara ini dimiliki oleh Bahiro. Ini ceritanya sudah masyhur lah ya. Nanti Bahiro ini menginterogasi Nabi, oh ini calon Nabi katanya gitu. Nah, cuma yang menarik ya, Bahiro ini sebetulnya namanya bukan Bahiro. Bahiro ini berasal dari bahasa Aram yang berarti pendeta. Jadi Bahiro itu artinya pendeta, orang yang memiliki wawasan yang luas gitu dalam agama. Jadi ketika disebut pendeta Bahiro, sebenarnya pendeta-pendeta gitu. Ada yang mengatakan bahwa namanya itu George atau Jirjis diarabkan itu. Ya, Jarjis atau Jirjis ya, George bahasa sananya itu. Itu nama pendetanya. Nah, Nabi bertemu dengan George ini dan menjelaskan bahwa ini calon Nabi. Sehingga Abu Thalib segera menyuruh orang untuk membawa kembali Nabi ke Mekah. Ya walaupun orang-orang belakangan ya itu meragukan kisah ini. Kenapa? Karena kalau kisah ini benar, Abu Thalib itu tidak akan ragu-ragu untuk langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Cuma memang ada dua kemungkinan ini. Banyak orang yang sudah terbuka kebenaran tapi tetap nggak mau ikut. Banyak kan yang seperti itu, kayak Fir'aun gitu ya. Itu sudah terbuka kebenaran tapi tetap aja nggak mau ikut. Yang kedua, ada kemungkinan Abu Thalib ini menyembunyikan keislaman. Bisa aja. Ya. Kalau kita ikut riwayat Imam Ahmad, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Abu Thalib ini menyembunyikan keislamannya. Tapi kalau kita mengikuti Sahih Bukhari, memang Abu Thalib ini tidak beriman sampai akhir hayatnya. Gitu ya. Itu ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya. Nah, jadi ada yang keberatan. Keberatan kedua berdasarkan riwayat tentang peristiwa ini. Jadi riwayat yang ada walaupun secara sanad sahih, cuma matannya bermasalah. Kenapa? Karena dalam matannya itu ada sosok Abu Bakar dan Bilal. Nah, Abu Bakar itu sempat menyuruh Bilal untuk menjaga Nabi gitu, menjaga Muhammad kecil. Ini sama sekali nggak masuk akal. Kenapa? Karena Abu Bakar itu usianya 3 tahun lebih muda dari Nabi. Gak mungkin udah jadi pengusaha pada saat itu. Bilal besar kemungkinan belum lahir saat itu. Ya. Tapi berdasarkan kritik sanadnya sahih, cuma matanya bermasalah. Sehingga sebagian ulama kemudian mengambil jalan tengah. Memang peristiwa ini betul-betul terjadi. Cuma periwayat kemudian salah nyebut orang. Gitu. Salah nyebut Abu Bakar dan Bilal, harusnya orang lain yang disebut itu. Ya. Jadi tetap cerita besarnya itu tetap bisa diterima. Bahwa Nabi pernah melakukan perjalanan dagang ke wilayah Syam atau Suriah di usia sekitar 10-12 tahun, bertemu dengan pendeta Bahiro. Cuma yang perlu dicoret itu kehadiran Abu Bakar dan Bilal. Gitu. Ya. Itu poin ke-24. Terakhir, poin ke-25. Warokoh bin Aufal. Menjelang peristiwa turunnya wahyu pertama, di kota Mekah itu hidup beberapa orang Hanif. Di antaranya ada Warokoh bin Naufal, ada Utsman bin Huwairis, ya. Ada juga yang namanya Abdullah bin Jahash, ya. Ada Zaid bin siapa itu teh? Said bin Zaid. Nah, ini mah Zaidnya, ya, namanya Zaid. Saudaranya bapaknya Umar. Umar bin Khattab. Oh, Zaid bin Nufail, ya. Umar bin Khattab bin Nufail. Gitu, ya. Ini Zaid bin Nufail. Ini adalah tokoh-tokoh Hanif. Mereka tidak mau menyembah berhala, tapi mereka menyembah Tuhan yang Esa. Ada di antaranya adalah sosok Warokoh bin Naufal. Warokoh ini seorang Kristen, tapi Kristen Unitarian, ya, yang mengakui bahwa
Allah itu Esa dan Isa Al-Masih itu adalah hamba dan Rasulnya. Sehingga ketika nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, terkejut dengan itu, oleh Siti Khadijah dibawa kepada Warokoh. Warokoh mengatakan bahwa yang menemui Rasul itu adalah namus besar. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Cuma Warokoh ini tidak dimasukkan ke dalam kaum muslimin umat Nabi Muhammad. Tapi kaum muslimin umatnya Nabi Isa. Kenapa? Saat Nabi berkonsultasi, Nabi belum mengumumkan dakwah. Sehingga penerimaan Warokoh terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW itu belum dianggap sebagai belum dianggap sebagai keimanan kepada syariat edisi terakhir gitu. Karena nabinya juga belum diutus gitu ya, belum jadi rasul, baru jadi nabi gitu. Nabinya belum mengumumkan dakwah. Sehingga Warokoh ini tercatatnya sebagai muslim umat Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nah, ini 25 poin ya yang terjadi sebelum periode kenabian. Nanti setelah bab ini kita akan lanjutkan dengan kajian periode kenabian. Periode kenabian ini akan kita bagi dua, periode Mekah dan periode Madinah. Insya Allah episode berikutnya kita akan bahas biografi Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.